Baik, selamat datang di acara webinar Young Life dengan tema Jelajah Perkuliahan di Arab, Emirat, dan Saudi. Baik, sebelum kita beranjak ke acara inti, alangkah baiknya kita buka acara ini dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Amin. Acara yang kedua melantunkan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari Saida dari IP Iran. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Mbak Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazini idza hawa ma Allamahu syadidul quwadzu mirwatin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Dana fatadalla fakana qaba qausaini au adana. Fa'auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, seminar pada hari ini mengambil tema tentang jelajah perkuliahan di Arab, Emirat, dan Saudi. Untuk itu, kita semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menyamakan persepsi, sebagaimana yang kita harapkan bersama pada seminar internal kali ini. Sebelum penyajian materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Pada dasarnya, forum-forum ilmiah seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti, karena banyak sekali informasi
Assalamualaikum. Suara aku masih kedengeran nggak? Aman kedengeran, Kak. Lanjut. Baik. Penyampaian materi untuk setiap pembicara kami beri waktu 20 menit. Yang kedua, selama pemateri menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan instruksi. Yang ketiga, sesi tanya jawab yang akan dibuka setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Demikian peraturan yang akan kita pakai. Ada pepatah berbunyi, tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan membacakan sedikit profil singkat kedua pemateri kita pada hari ini. Yang pertama, Katakia M. Syams El Arifin dari Universitas Quro, tepatnya di jurusan Syariah Islamiyah, FIQ. Yang kedua, Kak Sofia Mashuri Istamar Suhaidi dari Universitas Al-Qasimiyah, tepatnya di jurusan Syariah Islamiyah. Langsung saja, kami persilahkan kepada pemateri pertama. Yang terhormat untuk Katakia M. Syams El Arifin dari PPMI Sudan, dari PPMI Saudi Arab untuk menyampaikan materinya. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah beri kita kesehatan, beri kita kesempatan, dua nikmat yang kita akan sangat melalaikannya ketika keberlimpahan kenikmatan tersebut. Dan pertemuan ini merupakan bagian untuk kita mensyukuri dua kenikmatan itu, sehingga Allah berikan kesempatan bagi saya sendiri dan bagi teman-teman sekalian untuk saling bertemu, membagi apa yang bisa dibagi, dan insya Allah di sini perkenankan saya sama panitia diberi sebuah amanah untuk menyampaikan tentang bagaimana peluang mahasiswi Indonesia untuk belajar di Saudi. Dan insya Allah tentu saja terlebih dahulu saya sampaikan bahwa mencari ilmu Allah itu dimanapun kita berada, kita wajib untuk mencari dan menemukannya. Jadi terkadang ketika kita memiliki tujuan yang sangat menginginkan banget untuk menuju belajar di sebuah tempat, sehingga kita melupakan inti dari tujuan kita, bahwa ilmu Allah itu berada dimanapun kita berada. Seperti itu. Jadi keistimewaan seseorang itu bukan di mana dia belajar, tapi bagaimana dia menggunakan waktunya untuk belajar dimanapun dia berada. Dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan bagi kami. Saya salah satunya yang belajar di Saudi Arabia, di mana di situ terdapat dua masjid yang Allah muliakan. Ada Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi di sana. Itu adalah kelebihan yang mungkin bonus dari yang Allah berikan kepada kami untuk berkesempatan belajar di sana. Seperti itu. Jadi dua tempat itulah kemudian yang menjadi sesuatu yang kami syukuri, karena Allah kemudian berikan kami kesempatan untuk mendapatkan dua syarafun sekaligus, yaitu syaraful ilm
yaitu kemuliaan untuk menuntut ilmu, dan syaraful makan, yaitu kemuliaan untuk kemuliaan tempat yang ada di sana, sehingga kami bisa selain belajar juga untuk sambil beribadah. Gitu. Mengenai peluang mahasiswa Indonesia belajar di Saudi, kita akan dihadapkan pada statistik ini bahwa perguruan tinggi di Saudi itu terhitung kurang lebih 70 perguruan tinggi dan tersebar di 13 provinsi yang ada di Saudi. Dan hanya ada 8, diralat ya, ada 7 ini. Ada 7 perguruan tinggi saja yang menerima mahasiswa Indonesia belajar di dalamnya. Maksud kami bukan hanya mahasiswa Indonesia ya, yang menerima perempuan dari seluruh anha'il alam, dari seluruh alam, seluruh dunia, yang menerima mahasiswi untuk belajar di dalamnya. Hanya 7 perguruan tinggi saja. Dan dari 7 perguruan tinggi tersebut itu mensyaratkan adanya mahram ketika kita mendaftar. Itu bagi seorang akhwat atau bagi seorang perempuan atau mahasiswi Indonesia, salah satunya negara yang kemudian dibolehkan untuk kuliah di sana, itu hanya persyaratannya itu dari 7, yaitu 6 perguruan tinggi itu mensyaratkan adanya mahram itu yang tinggal di sana, itu yaitu King Abdullah University of Science and Technology. Kita biasa disingkat dengan KAUS. Nah, KAUS ini hanya belajar tentang sains dan teknologi dan untuk jenjang S2 dan S3. Itu. Kemudian di sini juga saya sebutkan bahwa perguruan tinggi di Saudi yang menerima mahasiswa Indonesia itu diantaranya adalah Ummul Qura University yang ada di Mekah, yang alhamdulillah saya ada di sana, belajar di sana, belajar syariah wa dirasah Islamiyah, takhasusnya fikih. Kemudian ada King Abdul Aziz University, itu di Jeddah. Kemudian King Abdullah University of Science and Technology yang tidak mensyaratkan adanya mahram untuk kita mendaftar. Itu ada di Tual, berdekatan dengan Jeddah. Kemudian Taibah University, bertetanggaan dengan Universitas Islam Madinah yang berada di Madinah. Kemudian Qasim University. Qasim University ini jenjang yang diterima di sini untuk perempuan adalah jenjang S2 dan S3 dirasat ulia, sama dengan di KAUS. Tapi mengharuskan adanya mahram di Qasim University ini. Kemudian King Saud University di Riyadh, dan Princess Nurah University di Riyadh juga. Princess Nurah University ini khusus akhwat saja, jadi perguruan tinggi pertama di Saudi yang dikhususkan untuk perempuan saja. Dan alhamdulillah di sana sudah ada 1 orang dari Indonesia yang sudah diterima di sana. Kemudian di Ummul Qura ada berapa mahasiswi Indonesia di sana? Di Ummul Qura itu mahasiswi yang ada di sana ada 2 macam, muntazimah dan mustami'ah. Yang muntazimah ini dia mendaftar dari Indonesia. Kemudian kalau mustami'ah dia besar, tumbuh di Mekah, lahir di Mekah. Kemudian sekolah dari jenjang TK sampai SMA di Mekah di sekolah Arab. Kemudian dia memiliki kesempatan untuk belajar secara mustami'ah di Ummul Qura. Nah, tapi dia berkewarganegaraan Indonesia. Seperti itu. Dan kurang lebih ada 37 orang mahasiswi yang mustami'ah. Kemudian yang muntazimah ada sekitar 4 orang. Yang muntazimah, yang belajar, yang dia mendaftar dari Indonesia.
Dan saya termasuk yang muntalimah yang mendaftar dari Indonesia karena saya SMA-nya di Indonesia, kemudian S1 di Mekah alhamdulillah, kemudian S2 sekarang lagi menjalankan S2, mohon doanya sedang menggarap tesis. Kemudian di King Abdul Aziz University di Jeddah juga seperti itu, sama halnya dengan di Ummul Qura, ada yang mustami'ah, ada juga yang muntazimah. Yang muntazimah ini ada 4 orang, yang mustami'ah kurang lebih ada 2 orang. Ya, 2 orang, 1 orang sudah lulus, 1 orang lagi sedang belajar. Kemudian di Kaus itu ada 3 orang mahasiswi yang sedang belajar di sana. Ada yang S2, ada yang S3, ada yang sudah selesai tapi masih magang di sana. Kemudian di Taibah University Madinah terdapat satu mahasiswi saja di sana, di Taibah. Kemudian di Qasim University ada 3 orang, di King Saud University ada 2 orang, di Princess Noorah University ada 1 orang. Seperti itu. Jadi masih sangat sedikit mahasiswi yang Indonesia yang ada di 7 perguruan tinggi yang diterima di situ. Dan insya Allah semoga yang berkesempatan hadir di sini, teman-teman yang ada di Indonesia dan lain sebagainya, semoga Allah berikan kesempatannya juga untuk menjadi bagian dari perguruan tinggi yang disebutkan tadi. Kemudian bagaimana cara mendaftar ke perguruan tinggi di Saudi ini? Di sini harus melengkapi berkas, di antaranya sebagaimana tersebut di sini ada ijazah SMA atau yang sederajat, kemudian terjemah. Jadi ijazah SMA itu diterjemahkan, transkrip nilai juga diterjemahkan, dan juga disertakan aslinya. Kemudian paspor, terus akte kelahiran yang juga harus diterjemahkan, pas foto, kemudian surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau lembaga keislaman dalam berbahasa Arab, kemudian ada 2 rekomendasi yang harus dilengkapi. Kemudian surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter atau rumah sakit juga harus dalam kondisi diterjemahkan dalam bahasa Arab. Itu. Terus juga diperlukan dokumen atau sertifikat atau ijazah hafalan Al-Quran dan ini tidak harus 30 juz, minimal 2 juz. Seperti itu. Dan harus ada juga keterangan mahram. Bisa berupa iqamah mahram jika mahram sudah berada di Saudi. Jadi persyaratan mutlaknya sih harus ada terlebih dahulu di Saudi. Tapi ada juga beberapa teman yang mencoba mendaftar berbarengan dengan mahramnya. Jadi itu bisa juga dilakukan. Ada yang juga diterima seperti itu. Tapi harus keterangan mahram dari kepala desa atau aparatur negara, bisa kepala desa atau kecamatan, yang mengatakan bahwa orang tersebut adalah mahram kita, dan atau kakak, kartu keluarga. Bagi mahram kita, kalau mahramnya adalah suaminya, adalah surat nikah. Kalau mahramnya adalah paman, ibu, bapak atau saudara, bisa diperlihatkan dengan kakak atau kartu keluarga. Seperti itu. Jadi ini semua persyaratan ini sama di semua perguruan tinggi yang disebutkan tadi. Jika untuk mendaftar S1 di YUKU, di Ummul Qura, di KAU, di KASU, dan PNU. Tapi kalau di Qasim University sama Kaus, karena yang yang diterima adalah untuk masuk jenjang S2 dan S3, maka yang dipersyaratkan adalah ijazah S1 bagi yang menginginkan masuk S2. Untuk yang menginginkan S3 adalah
ijazah S2-nya, seperti itu. Itu cara mendaftarnya, dan ini pendaftaran secara online, semuanya bisa dikunjungi di websitenya, dan banyak sekali di internet ya, bisa teman-teman juga cari tutorial mendaftar bagi setiap setiap perguruan tinggi. Ya, saya sertakan di sini link pendaftarannya, seperti itu. Dan biasanya teman-teman bisa juga untuk mendapatkan informasi kapan pendaftaran itu ada, bisa juga teman-teman tunggu update dari PPMI Saudi atau mungkin dari Raidah PPMI Saudi. Nah, seperti itu. Jadi PPMI Saudi yang biasanya mengupdate kapan perguruan tinggi tersebut mengadakan pendaftaran. Jadi tinggal kita lengkapi terlebih dahulu persyaratannya, berkasnya. Kalau sudah waktunya pendaftaran, tinggal daftar, diunggah di link pendaftaran yang saya sertakan di sini. Itu apa saja sih fasilitas yang kita akan dapatkan dari belajar di Saudi? Jadi dari 7 perguruan tinggi yang ada ini semuanya full beasiswa. Jadi beasiswa seluruhnya. Jadi kita akan mendapatkan, bagi yang belum berkeluarga akan mendapatkan fasilitas asrama, kemudian uang saku bulanan, dan juga dapat kesempatan untuk pulang, mendapatkan tiket pulang pergi ke Indonesia ketika liburan Saifi atau musim panas. Itu yang dan jurusan yang diperbolehkan untuk diambil bagi non-Arab, kita non-Arab, itu adalah jurusan untuk yang di PNU, KSU, UKU, dan KAU. Itu yang diperbolehkan adalah jurusan jurusan agama. Jurusan agama, dakwah, akidah, kitab wa sunnah, dan lain sebagainya. Itu yang diperbolehkan. Kecuali di KAU ya. Di KAU itu bisa memilih jurusan yang jurusan non-agama juga boleh. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan untuk peluang belajar di Saudi. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Kak Takia, terima kasih atas penyampaiannya. Untuk yang kedua, pemateri yang kedua yaitu Kak Sofia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon maaf, ini kedengaran suaranya enggak? Halo? Kedengeran, Kak, kedengeran. Oh ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau mulai presentasi tentang negara Uni Emirat Arab sebagai tujuan belajar. Sebelumnya, bentar, saya masih halo, sekarang kedengeran? Kedengeran, Kak. Kalau kurang keras bilang aja, nggak apa-apa. Pertama-tama saya ingin memberikan mengucapkan kata terima kasih kepada Kak Haryati dan kepada seluruh panitia Yom Life Akta karena sudah memberikan kesempatan kepada kami, kepada Emirah, untuk keputrian PPI UAE untuk memperkenalkan negara kami. Dan juga saya tadi mengikuti apa yang disampaikan oleh
PPMI Raida, Kak Takia, dan terima kasih kepada Kak Takia juga atas segala informasi dan ilmu yang sudah diberikan. Khususnya saya sangat setuju kepada perkataan Kak Takia yang mengatakan bahwa kalau misalnya ilmu Allah itu dapat kita temukan di mana saja, dan nggak ada yang memungkiri kalau misalnya Saudi memang tempat terbaik gitu, khususnya ada 2 kota suci di negara itu yang otomatis menambah keberkahan kita. Dan saya juga ingin memberikan saran gitu kepada teman-teman, dimanapun negara kalian, dimanapun kalian belajar, kalian jangan lupa bahwa kalian ingin mencari ingin mencari ilmu dan sebisa mungkin melihat melihat keagungan Allah gitu dimanapun kalian berada, karena di mana kalian berada itu merupakan takdir, tapi jangan lupa pada tujuan kalian untuk mencari ilmu dan melihat keindahan Islam dimanapun kalian berada, dan menyampaikan juga keindahan Islam dimanapun kalian berada. Ini baik, saya kira saya mulai langsung. Saya mungkin akan lebih banyak memberikan tentang latar belakang Uni Emirat Arab, karena banyak yang barangkali masih belum tahu gitu negara Uni Emirat itu apa, seperti apa, di mana. Baik, saya share screen. Persatuan Uni Emirat Arab itu nama lain dari Uni Emirat Arab, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan perkenalkan dulu, saya Sofia Masturi Istamar. Saya saat ini sedang berkuliah di Al-Qasem University tahun ketiga di jurusan Syariah dan Dirasa Islamiyah. Posisi geografis Uni Emirat Arab itu di Dubai. Kenapa, Kak? Oh ya, posisi Uni Emirat Arab yaitu kalau misalnya dalam peta dia ada di wilayah negara Teluk, di sini. Jadi posisinya di kawasan Arab gitu, bersampingan dengan Saudi dan Oman, serta Iran, berdekatan dengan negara-negara tersebut. Posisinya itu sebuah negara kecil sebenarnya, dan mungkin barangkali tidak terlalu banyak orang yang menyadari di mana posisinya, dan salah satu kota yang paling terkenal di Uni Emirat Arab adalah kota Dubai, di mana di situ terdapat ikon negara itu sendiri, yaitu Burj Khalifa. Kemudian keadaan sosial ekonomi ini kelihatan? Apakah kelihatan screen-nya secara kelihatan, Kak? Kelihatan. Itu secara sosial, saya kemudian akan menjelaskan. Ya, makasih. Saya akan menjelaskan tentang kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik secara ringkas, semoga aja ringkas, tentang Uni Emirat Arab. Jadi Uni Emirat Arab itu negara yang bentuknya itu kerajaan, kurang lebih mirip seperti Saudi, di mana jadi kayak setiap provinsi punya raja, dan ada satu raja utama ibu kota yang merupakan presiden, dianggap sebagai presiden di negara tersebut. Jadi bentuknya kurang lebih monarki gitu, bukan demokrasi. Kemudian penduduknya berjumlah kurang lebih 10 juta orang, dengan
persebaran penduduk di 7 kota ini seperti yang bisa dilihat, terbanyak itu di Dubai, kemudian ibu kotanya Abu Dhabi, dan selanjutnya di kota lainnya. Dan 2 kota itu merupakan kota utama negara ini. Terus ini juga ada informasi tentang populasi di Uni Emirat Arab. Jadi mohon maaf tadi salah. Ini menurut data yang kayaknya ini data 2 tahun lalu. Kalau misal populasi Uni Emirat Arab itu 10 juta penduduk dan 35% itu di Dubai, kota yang paling terkenal di Uni Emirat Arab, dan 34%-nya di Abu Dhabi, sisanya di negara lainnya. Dan salah satu fakta unik mungkin tentang Uni Emirat Arab itu, jadi penduduk asli atau pribumi dari Uni Emirat Arab itu hanya 15%. Sisanya adalah pendatang yang berasal dari negara lain. Kalau misalnya dibilang imigran gitu. Kalau misalnya negara kita Indonesia kan mayoritas pribumi dan imigran itu hanya beberapa gitu. Di sini kebalik. Jadi kita justru susah menemukan penduduk asli gitu. Jadi berbagai sektor dan sektor yang ada di negara ini itu diisi oleh pendatang. Contohnya di data ini, India itu 34% dari penduduk yang ada, mungkin bisa mencapai jumlahnya 1.500.000 mungkin, itu India, kemudian Pakistan, Bangladesh, orang Filipina, Iran, orang Mesir, Nepal, Sri Lanka, dan sisanya itu negara-negara lain, baik itu negara Eropa maupun Indonesia. Untuk Indonesia sendiri itu 100.000 orang. Lumayan banyak, tapi kita nggak ada apa-apanya dibandingkan negara lain yang ada di sini gitu. Jadi kita termasuk minoritas walaupun jumlahnya banyak. Terus kemudian tentang agama yang ada di Uni Emirat Arab, karena ini negara Timur Tengah, jadi otomatis negara mayoritas Muslim. Namun karena seperti yang saya tadi katakan, pribumi hanya 15%, sementara pendatang itu hingga 85%. Jadi otomatis banyak agama lain yang juga ada di sini. Penduduk Muslim itu sekitar 67%, kemudian orang Kristen juga ada 1, Hindu, Buddha, ateis, agama lain, Sikh itu agama India, dan agama Yahudi. Namun kalau misalnya di Indonesia kan ada ada agama resmi. Kalau ini tuh berdasarkan orang-orang yang ada di sini gitu. Data berdasarkan orang yang ada di sini. Namun kalau agama resmi itu tetap Muslim, dan insya Allah mayoritas, bahkan mungkin semua penduduk asli pribumi yang ada di Uni Emirat Arab itu Muslim. Dan karena situasinya itu monarki, jadi cara pemerintahannya, sistem pemerintahannya juga Islam dan merujuk kepada Islam. Kemudian ini tentang keadaan, mungkin informasi lagi tentang Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab itu mungkin baru terkenal di antara kalangan pelajar, khususnya pelajar Indonesia, itu baru-baru ini. Soalnya selama ini Uni Emirat Arab itu dikenal sebagai negara bisnis gitu. Jadi negara bisnis, negara kerjaan dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu ciri khas tersendiri, tantangan tersendiri tentang Uni Emirat Arab. Di sini saya juga memberikan data tentang misalnya peluang pekerjaan yang ada di Uni Emirat Arab. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan perspektif baru kepada adik-adik. Kalau misalnya
di negara-negara lain biasanya kalau misalnya pelajar itu memiliki dunia pelajar. Jadi kayak karena misalnya di Mesir karena mayoritas banyak orang-orang Indonesia di sana mayoritas pelajar, jadi situasi dan atmosfer mungkin yang kita rasakan itu dunia pelajar. Kemudian di Saudi juga pasti banyak pelajar. Jadi kental gitu perasaan pelajarnya. Namun di sini karena mayoritas orang Indonesia walaupun berjumlah 100.000, namun mahasiswa di sini berjumlah mungkin nggak nyampe 100. Jadi kita berhadapan dengan dunia yang sering berhadapan dengan dunia pekerjaan, dan masing-masing pekerjaan memiliki dunia yang berbeda gitu. Jadi mungkin bisa dibilang salah satu tantangan kita di sini itu berusaha untuk tetap memegang teguh gitu. Kalau misalnya kita itu pelajar, jadi beda gitu cara pandang dan cara bersikapnya gitu. Makanya itu salah satu alasan kenapa kita juga suka misalnya bertukar informasi atau berhubungan dengan pelajar-pelajar di negara lain gitu. Jadi ya begitu. Terus kemudian keadaan sosial, ekonomi dan budaya lain mungkin yang penting di sini itu buat siapapun yang tertarik untuk kuliah di Uni Emirat Arab, ini saya sediakan misalnya pendapatan rata-rata orang-orang yang ada di Dubai. Maksudnya di Uni Emirat Arab paling rendah itu sekitar 19.300 dirham. Jadi mata uang yang digunakan di Uni Emirat Arab itu dirham, yang sama dengan kurang lebih 4.000 rupiah. Mata uang yang digunakan di Uni Emirat Arab sama Saudi itu kurang lebih mirip gitu. Kalau nggak salah 1 real itu 4.000 kurang lebih. Gitu juga di Uni Emirat Arab. Jadi kalau misalnya 19.300 itu dikali 4, mungkin sekitar berapa ya? 20.000 dikali 4 mungkin 80 jutaan ya. 80 jutaan itu gaji terendah. Jadi kenapa ini penting? Soalnya jadi di sini bisa memberikan pandangan lah kepada teman-teman kira-kira kalau misalnya biaya hidup di sini itu rata-rata berapa yang dibutuhkan gitu. Kalau misalnya ini untuk ukuran sederhana atau mungkin rata-rata yang biaya yang dibutuhkan kalau misalnya berkeluarga di sini sekitar 10.000 dirham atau sekitar 40 juta. Untuk satu orang itu bisa lah sekitar 12 juta. Dan kalau di sini informasi atau datanya itu karena saya nyarinya di internet, perbandingannya itu Amerika Serikat, jadi lebih rendah 17%, tapi otomatis dibandingkan Indonesia jauh lebih tinggi gitu. Jauh lebih tinggi. Itu juga salah satu alasan kenapa di Uni Emirat Arab itu jarang ada pelajar. Soalnya ini memang kurang ramah gitu kepada pelajar. Dari segi biaya maksudnya. Terus ini keadaan sosial Uni Emirat Arab. Jadi karena posisi Uni Emirat Arab itu di Teluk, jadi perasaan Teluknya itu kental. Kayak salah satu kekhasan yang bisa dilihat di Teluk itu pakaian mereka yang ini disebutnya abaya. Di Saudi juga kurang lebih mirip kayaknya Teluk. Qatar, Kuwait kurang lebih kayak gini. Ini pakaian orang-orang pribumi gitu. Mereka lumayan menjaga, konservatif. Insya Allah di sini Muslim semua ya. Kalaupun misalnya ada yang non Muslim ya nggak apa-apa. Semoga bisa memberikan informasi juga. Jadi kalau dari segi sosial, orang pribumi sendiri itu mereka bisa dibilang konservatif dan mazhab yang mereka anut itu berbeda-beda. Seperti yang saya bilang tadi kan negara ini dibagi menjadi 7 bagian.
Jadi mayoritas di sini mazhab Maliki, ini karena dekat dengan Saudi. Namun di tempat saya sendiri, saya di kota Sharjah, itu mazhab Hambali. Itu terasa saat kita datang ke masjid-masjidnya gitu. Masjid-masjidnya atau enggak institusi keagamaan yang ada di negara-negara ini. Namun karena kembali yang seperti yang saya katakan tadi, keadaan sosial itu 80% pendatang, jadi terwarnai yang akan ditemukan teman-teman di sini, barangkali nggak semua orang berpakaian seperti ini, tapi kalau ada orang yang berpakaian seperti ini, berarti mereka kemungkinan besar adalah pribumi gitu. Namun walaupun begitu, negara ini juga memberikan peraturan yang ketat, sehingga dalam hal berpakaian, kita dituntut untuk berpakaian sopan dan tidak terbuka gitu. Kalau misalnya, mungkin perbandingannya Indonesia ya, kalau di Indonesia kan negara mayoritas Muslim, namun sebenarnya kita bebas gitu. Jadi kita bisa menemukan orang dengan berbagai macam gaya pakaian gitu. Namun di sini peraturannya lumayan ketat, sehingga apalagi kalau kita bisa melihat iklan-iklan di televisi atau peraturan-peraturan di tempat umum, kita dianjurkan untuk berpakaian sopan. Gak apa-apa misalnya pakai celana atau baju pendek, tapi ada batasannya gitu. Jangan masih mematuhi etika global lah istilahnya. Walaupun misalnya di tempat-tempat hiburan yang kira-kira banyak turis, itu juga banyak misalnya orang-orang Eropa yang menggunakan pakaian mereka gitu. Tapi secara umum, insya Allah di sini keadaan sosial itu dari segi pakaian, dari segi budaya, itu mereka toleransi dan juga sopan gitu. Karena itu juga salah satu alasannya kenapa Uni Emirat Arab dianggap sebagai salah satu negara yang paling aman di dunia. Dan ini diakui oleh banyak orang gitu. Maksudnya salah satu kelebihan yang ada di Uni Emirat Arab itu kita bisa merasa aman dan bisa merasa tenang gitu dalam menjalankan kegiatan kita masing-masing, yang mungkin negara lain sulit ditemukan hal itu gitu. Ini saya memberikan video sebagai gambaran, mungkin bisa memberikan gambaran sedikit tentang Uni Emirat Arab. Ini acara besar yang ada di Uni Emirat Arab saat ini, dari bulan Oktober sampai bulan Maret tahun depan. Sebenarnya ini seperti kayak Olimpiade, tapi lebih berfokus kepada teknologi dan masa depan. Kebetulan itu adalah acara global, namun kebetulan yang menjadi tuan rumah tahun ini adalah Uni Emirat Arab, tepatnya di kota Dubai. Semoga teman-teman menikmati, dan kemudian saya mungkin akan menjelaskan tentang budaya dan apa yang kalian akan temukan di sini gitu. Sebelum saya berlanjut ke kuliah. Apakah suaranya kedengaran? Come for the greatest global gathering in history, with countries from all over the world. Discover the world's most inventive ideas. See devices that extract water from air, concrete that generates solar power, and the most sensitive radio telescope ever made. Marvel at the world's most inspiring architecture. Step into structures that produce electricity, spaces that change shape, and buildings that send messages to space. Connect with local and global experts, partners, and investors. Join business forums. Participate in thought leadership discussions. Be part of solving today's challenges. Experience the world's greatest entertainment with local and international stars, live concerts,
and colorful parades. Take in inspirational art, sample exotic cuisines, and witness more than 190 countries and cultures come together in one place. Join the Ya, begitulah kurang lebih gambaran tentang Uni Emirat Arab. Dari segi kualitas video memang bagus, tapi saya sebenarnya bukan itu yang ingin saya tunjukkan. Saya ingin menunjukkan kalau misalnya di negara ini itu ada berbagai macam budaya, hingga 200 negara ada berkumpul di negara ini, dan kemudian negara ini juga terkenal dengan kemajuan mereka dalam teknologi, dan juga tentang makanan-makanan yang saya tunjukkan di depan ini belum tentu saya tahu namanya, cuman karena makanan di sini juga bermacam-macam bergantung dengan sesuai dengan negara-negara yang ada di sini. Jadi kebanyakan di sini ada banyak makanan Pakistan, banyak makanan India, Cina, Filipina, terus negara Arab tentunya secara umum. Jadi ya sekian tentang saya belum selesai, tapi kurang lebih ini latar belakang biar kalian mendapatkan gambaran, teman-teman mendapatkan gambaran kira-kira di Uni Emirat Arab itu seperti apa. Jadi kebalik mungkin melengkapi Saudi, kalau misalnya di Saudi itu kita bisa banyak mendapatkan jurusan-jurusan yang berkaitan dengan Islamic Studies atau Syariah. Tapi kalau misalnya Uni Emirat Arab itu lebih fokus kepada jurusan-jurusan yang berkaitan dengan teknologi, sains, atau ilmu-ilmu yang finance dan lain sebagainya, yang itu bisa memberikan mungkin alternatif bagi teman-teman yang ingin memperdalami dunia tersebut. Dan di sini juga banyak. Kak Sofia, mohon maaf, waktunya 5 menit lagi. Oh iya, terima kasih Kak. Dan di sini juga banyak universitas-universitas di Barat yang membuka cabang di sini. Jadi kalau misalnya saya dari segi saran, apakah saya menyarankan teman-teman sekalian untuk kuliah di sini, itu bergantung kepada kalian jurusan apa yang ingin kalian dalami. Kalau kalian ingin dalami teknologi dan sains, saya sangat menganjurkan kalian untuk belajar di negara ini, karena biasanya teknologi dan sains itu orang-orang pergi ke negara Eropa, Amerika, atau enggak Asia Timur seperti Cina dan Jepang. Dan negara-negara itu semua memiliki kelebihan masing-masing, tapi negara ini karena memiliki ciri khas Timur Tengah, jadi mungkin dekat dengan kita sebagai seorang Muslim, bila di sini semua pesertanya Muslim, dan juga tingkat toleransinya tinggi, sehingga mungkin khususnya juga di sini karena bahasa resminya adalah bahasa Arab, jadi kita bisa lebih mendapatkan kelebihan lain gitu. Selain ilmu teknologi, kita juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang membantu kita meningkatkan pengetahuan kita sebagai Muslim gitu. Kemudian untuk jurusan-jurusan ulum syar'i, apakah saya sarankan untuk di sini? Di sini seperti saya sendiri, saya sedang berkuliah di Al-Qasim University, yang itu memang universitas yang dibangun oleh salah satu raja di sini dengan tujuan untuk menyampaikan nilai-nilai Islam kepada seluruh dunia. Jadi teman-teman saya yang berkuliah di sini itu memang rata-rata orang internasional gitu, international students, dan kita di sini diajarkan ulum syar'i dengan mempelajari misalnya dari 4 mazhab yang berbeda gitu. Otomatis setiap negara bagian memiliki latar belakang mazhab masing-masing, tapi kita di sini diajarkan dari semua mazhab, yang kalau misalnya di Mesir mungkin lebih fokus ke mazhab asal negara asal mereka, atau enggak
Saya kurang tahu kalau misalnya di Saudi, tapi yang jelas pasti belajar mazhab Maliki gitu. Kalau di sini kita diajarkan secara menyeluruh gitu. Kemudian dosen-dosen yang datang itu juga dari berbagai latar belakang, mau itu dari Saudi, mau itu dari Mesir, Syria, Sudan, sehingga kita bisa melihat bagaimana corak Islam di negara masing-masing gitu. Mohon maaf. Untuk informasi beasiswa, saya mungkin belum sempat memberikan karena waktunya sudah terbatas, tapi kalian bakal nemuin banyak informasi tentang beasiswa itu di Instagram PPI UAE. Mungkin nanti bisa saya share kalau kalian buka Instagram, mungkin bisa langsung buka PPI UAE, dan itu memberikan informasi yang lengkap karena memang bisa dibilang negara ini itu bukan negara yang banyak, bukan tujuan pendidikan ulum syar'i gitu, atau enggak untuk khusus informasi tentang ulum syar'i, saya akan memberikan akun Instagram. Ya, insya Allah saya akan memberikan informasi yang khusus tentang pendidikan yang itu bakal kalian teman-teman temukan lebih banyak mungkin daripada yang bisa saya sampaikan, karena ini mereka lebih update juga biasanya. Teman-teman kita di sini fokus untuk memberikan informasi tentang berita terupdate gitu. Terus kemudian untuk beasiswa yang ada di sini untuk saat ini kami hanya menemukan PPI Al-Qasim University yang tadi itu memberikan beasiswa penuh bagi pelajar, dan persyaratannya juga sebenarnya nggak sulit, tapi memang butuh teman-teman untuk berani untuk mencari informasi gitu, mencari informasi secara mandiri. Untuk jurusan-jurusan lainnya yang mungkin berkaitan dengan teknologi, itu biasanya beasiswanya hanya separuh, dan juga misalnya rata-rata beasiswa di perkuliahan paling rendah biaya yang dibutuhkan itu 80 juta, dan biasanya pemerintah memberikan beasiswa setengah bila kalian memiliki nilai yang tinggi gitu, sehingga mungkin biaya yang dibutuhkan untuk perkuliahan sendiri itu 40 juta. Tapi karena di sini banyak cabang-cabang universitas-universitas dari barat, misalnya kayak New York University atau enggak, saya kurang dapat informasi banyak. Cuman kalau di situ itu beasiswanya itu langsung dari pusat. Jadi sebaiknya saya menyarankan kalian mencari universitas apa yang ada di Uni Emirat Arab, kemudian langsung ke websitenya dan melihat informasi di website tersebut. Walaupun informasi universitas sudah biasa kita berikan di PPI UAE. Instagram PPI UAE itu lengkap persyaratan maupun prosesnya gitu. Jadi saya di sini memberikan mungkin lebih ke persiapan mental kalian bila kalian ingin berkuliah di Uni Emirat Arab. Dan kemudian juga dari segi bahasa mungkin kalian akan menemukan banyak bahasa di sini, namun bahasa utama yang kalian butuhkan untuk ke sini adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalau kalian punya dua bahasa itu, insya Allah diberikan kemudahan. Saya di sini tidak sempat membicarakan tentang keadaan politik di sini, namun nasihat saya tentang politik secara umum, apabila kalian berkuliah di luar negeri, ada baiknya bila kalian mempelajari keadaan politik, namun
Ingat kalau misalnya kalian keluar negeri itu kalian sebagai tamu dan kalian nggak punya hak untuk mengurus perpolitikan negara lain. Itu seolah-olah kayak urusan rumah tangga negara orang lain. Jadi kita nggak ada gunanya untuk bercampur ataupun bersuara dalam hal itu. Tapi di sini membuat kita lebih cinta gitu dengan negara sendiri, bagaimanapun negara kita, bagaimanapun keadaan negara kita, kitalah yang membangun negara itu, dan seenak apapun kita tinggal di luar negeri, itu bukan rumah kita. Jadi rumah kita itu Indonesia, bermimpi setinggi mungkin, semua kalian bakal bisa kuliah dengan kunci utama kalian memiliki keinginan. Jadi jangan berpikir, saya nggak punya, maksudnya saya nggak punya kemampuan secara ekonomi atau informasi atau lain sebagainya. Kalau kalian mau, kalian akan menemukan jalan, karena semua itu kan berjalan sesuai dengan takdir. Terus, tapi seenak apapun di luar negeri, ilmu itu harusnya kalian gunakan untuk memajukan negara sendiri. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah informasi lain, khususnya tentang perkuliahan, itu sudah banyak dibahas oleh teman-teman saya. Saya hanya memberikan tambahan yang kira-kira bisa membantu. Sekian yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sofia. Hadirin yang kami hormati, demikianlah pemaparan pemateri yang telah dibawakan oleh kedua pemateri hari ini. Pada pemateri pertama mengambil judul Perkuliahan di Saudi Arab oleh Kak Takia. Kesimpulan dari materi tersebut adalah di Saudi Arabia ada beberapa universitas yang mensyaratkan perempuan untuk mempunyai mahram. Mahram di sini bukan cuman suami saja, tetapi bisa bapak kita, paman kita, atau yang lainnya. Dan di Saudi Arabia ini harus memiliki hafalan Quran minimal 2 juz, maksimal 30 juz tentunya. Untuk pendaftaran secara online, bisa yang tadi dicantumkan, bisa dilihat yang tadi dicantumkan oleh Kak Takia. Untuk fasilitas di sini, di Saudi Arabia di sini, full beasiswa. Dan untuk jurusan ajnabi itu non-Arab, khususnya kita orang-orang Indonesia, yaitu jurusan agama, kecuali di KAU. Nah, untuk pemateri yang kedua, berjudul Perkuliahan di Emirat Arab. Emirat Arab bentuknya adalah, bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Seperti setiap provinsi itu mempunyai raja masing-masing. Penduduknya itu 15% pribumi, sisanya non-pribumi. Jadi lebih banyak non-pribuminya. Nah, untuk WNI di sini lumayan banyak. 100.000 ya kayak WNI. Dan untuk dirhamnya itu 10.000 dirham itu sebesar 4 juta. Memakai mazhab Maliki dan Hanbali, khususnya di tempatnya Kak Sofia. Biaya perkuliahan di Emirat Arab paling rendah itu 80 juta. Tetapi kalau kalian punya nilai yang bagus, kalian bisa mendapatkan beasiswa 50% dari pemerintah. Nah, untuk konklusinya dari kedua pemateri ini, quotes yang bisa kita dapatkan, ilmu Allah bisa kita dapatkan di mana saja. Yang kedua, dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk mencari ilmu. Yang ketiga, bermimpi setinggi mungkin, insya Allah akan selalu ada jalan. Kalian jangan takut kalau kalian belum mencukupi ekonominya atau bagaimana. Kalian mimpi aja, mimpi dulu, mimpi kayak saya itu bukan dari keluarga yang berada, tapi alhamdulillah saya bisa ke sini, bisa kuliah di Tunisia dengan beasiswa. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, bisa langsung menyebutkan nama
Baik, sesi pertanyaan dijawab. Ada yang ingin bertanya? Adik-adik sekalian, ada yang ingin bertanya? Oke, nggak ada ya. Afwan, Kak. Oh ya, Izin bertanya. boleh sebutkan nama? Nama Nazwa Najatul Sadia. Najwa. Silahkan Najwa. Saya ingin bertanya, apakah mayoritas di negara apa sih tadi teh? Ada 2 negara, Kak. Ada Saudi Arabia sama Emirat Arab. Nah, Emirat Arab. Apakah itu mayoritasnya Islam semua, Kak? Baik, Kak Sofia, bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, mayoritas Islam. Jadi cara pemerintah mengatur negara ini juga dengan cara Islam sesuai dengan hukum Islam. Bagaimana, Kak Najwa? Iya, terima Ada kasih. Ada lagi, Kak? Sama ini apa sih? Itu teh sebuah negara baru. Apa gimana? Pertanyaannya bagus, serius. Itu kayak jarang orang nanya itu. Tapi Uni Emirat Arab itu sebenarnya baru berdiri tahun 1971. Jadi ya bisa dibilang negara baru. Dan dalam kurun waktu 31 tahun itu udah mencapai dari yang awalnya padang pasir, sekarang keadaannya kayak gini yang kalian lihat kan, maju dari segi teknologi dan pembangunan gitu. Mungkin bisa memberikan motivasi kita juga sebagai orang Indonesia gitu. Syukron, Kak. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin kita... Oh, ada ini yang bertanya. Dari Kalina Muflihah. Kak, maaf, boleh mungkin bisa cerita bagaimana pengalaman kakak-kakak bisa mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Saudi Arabia dan UAE dan Tunisia. Oke. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Takia terlebih dahulu. Baik, jazakallah khair pertanyaannya. Alhamdulillah, saya mendaftar ke Ummul Qura itu kurang lebih 18 tahun yang lalu ya. 18 tahun Jadi yang lalu. masa itu belum ada pendaftaran online, jadi kita pengiriman berkas dari Indonesia ke Saudi. Dan pengiriman berkas kebetulan di Saudi pada saat itu ada saudara saya yang sudah diterima terlebih dahulu, sudah belajar di sana. Dan kami kirimkan ke mereka yang memasukkan ke perguruan ke Ummul Qura. Dan setelah menunggu 2,5 tahun, dari pengiriman berkas tersebut, alhamdulillah diterima. Dan pada saat itu saya sedang kuliah semester terakhir di Malang, biologi, dan alhamdulillah saya berangkat dengan kemudian meninggalkan perkuliahan yang di Malang, cuti 1 semester. Saya berangkat ke Saudi, kemudian karena di Ummul Qura itu kita harus belajar terlebih dahulu bahasa Arab 2 tahun, 4 level, 4 mustawa. Di situ baru kemudian kita bisa belajar atau mengambil jurusan apa yang kita inginkan. Nah, khususnya untuk ajnabi itu adalah jurusan agama. Dan ketika saya sudah berangkat ke Saudi, saya masuk mustawa awal selesai,
saya ambil cuti yang di Saudi untuk menyelesaikan yang di Indonesia. Alhamdulillah sudah selesai juga di Indonesia. Cuti 1 semester kembali dan sampai sekarang sudah terhitung 16 tahun. Ya, ditambah dengan jadi belajar di ma'had di ma'had lughah, belajar bahasa Arab itu 2 tahun, kemudian ada cuti juga sakit sekitar 1,5 tahun. Kemudian S1 saya tempuh 5 tahun. Sempat juga ada cutinya dalam rentang waktu 5 tahun itu. Kemudian sekarang sedang belajar S. Menunggu, jadi ketika mau diterima di S2 itu, saya juga menunggu selama 2 tahun untuk kemudian diterima melanjutkan S2. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, mohon doanya semoga Allah berkahi, Allah ridhoi. Sekian, itu sih cerita penerimaan beasiswa itu. Baik, terima kasih Kak Takia. Mungkin bisa dilanjut oleh Kak Sofia pengalamannya, Kak. Baik, pengalaman saya sebenarnya sederhana aja sih. Ya mungkin perjuangannya nggak ini Kak Takia gitu. Saya dapat informasinya itu random banget gitu, kayak tiba-tiba ada yang share, terus ya udah saya coba dan ternyata ditakdirkan untuk kesini gitu. Jadi tapi di sini mungkin proses yang sulit dibandingkan negara-negara lain yang sudah banyak mungkin informasinya itu dalam pengurusan berkas-berkas dan kemudian protokol yang harus dilalui gitu untuk kesini. Tapi saya sarankan kalian untuk jangan nyerah gitu, jangan sampai ya mungkin titik terakhir gitu kalian usahakan. Dan alhamdulillah kita nggak harus kayak Kak Takia gitu. Kak Takia kayak beneran inspiratif sekali gitu sejak perjuangan sekali ya Kak, bertahun-tahun yang lalu. Iya, itu kayak kalau Kak Takia aja bisa, sekarang kita dengan keadaan informasi yang mudah. Jadi jangan walaupun mungkin nggak sama gitu sama kayak orang lain, jangan jadiin itu alasan berhenti gitu. Itu sih saya dapat informasinya, ada yang ngomong gitu secara random, itu saya temukan dari teman saya yang saya kenal di Uni Emirat Arab. Dia kirim informasi, kamu mau nggak kuliah di sini? Ada loh kuliah di sini ngasih beasiswa full gitu. Waktu itu universitasnya baru bangun, jadi belum ada gitu yang dengar. Jadi ya jangan jadikan alasan apapun untuk berhenti dalam berusaha. Itu sih. Oh ya, lucu banget. Untuk aku sendiri beasiswanya, kalau dari Tunisia sendiri, dari pemerintahnya itu nggak ada menyediakan beasiswa. Tapi kalau aku itu dari pondok aku, jadi aku itu dulu ngabdi dan aku dipercaya untuk berangkat, dan itu di beasiswa full dari pondok aku. Jadi aku sistemnya itu kerjasama antara Tunisia dan pondok aku Darul Qalam. Jadi itu sih aku pengalamannya sesingkat itu. Jadi aku dapat beasiswanya dari pondok dan daftar juga ke pondok. Ya alhamdulillah qadarullah bisa berkuliah di sini. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebentar. Mungkin pertanyaan kita tutup ya. Ini sudah ada 2. Satu lagi, dari Kak. Kak Taufik. Assalamualaikum. Oh iya Pak. Ini saya mau nanya, kami dari Arifah I2. Oh boleh ini Pak. Tadi Kak siapa yang dari Uni Emirat Arab? Kak Sofia Kak. Pak. Kak Sofia. Kak Sofia belum menceritakan bagaimana caranya masuk di sana, kemudian juga belum menjelaskan beasiswa apa saja yang didapatkan.
kemudian kirim berkasnya bagaimana gitu. Karena kami ini kan pakai 2 akun, yang satunya ini ada Smadaf, itu anak-anak kami yang akan kami berangkatkan ke Timur Tengah untuk tahun ini. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Sofia. Oke, saya juga mohon maaf belum sempat ngasih informasi, tapi insya Allah informasi yang tersedia di akun teman-teman kami di sini sangat detail. Saya share ini aja, satu universitas yang memberikan beasiswa full kepada pelajar internasional itu hanya satu kebetulan. Dan kalau ada yang sekarang masih buka pendaftaran kayaknya sampai tanggal 11. Saya share screen. Saya sarankan ke teman-teman untuk, mohon maaf. Ya, mohon maaf karena lama. Ini beberapa akun Instagram yang mungkin membantu. Ini pertama PPI UAE. Ini memberikan informasi secara umum tentang Uni Emirat Arab. Ada beberapa universitas. Saya sarankan sih universitas yang maaf. Nih, nggak bisa ke atas. Bentar. Ini. Ini PPI UAE. Ini kemarin memberikan informasi lengkap tentang misalnya universitas yang di Uni Emirat Arab ada apa aja. Untuk kalau misalnya langsung tentang kampus kami itu ada Aku ID, mungkin bisa di-follow teman-teman. Itu memberikan informasi lengkap, misalnya dari siapa aja yang diterima, terus kapan pembukaan universitasnya kapan, terus prosesnya. Ini bisa dilihat di story highlight ya. Saya jadi memberikan ini. Ini misalnya how to apply. Ini gimana cara mendaftarnya. Ini memberikan video tutorial secara lengkap gitu. Mohon maaf, ternyata ini saya habis baterai baterai laptopnya habis. Saya berusaha ini ya untuk share lewat sini. Apakah screen-nya kelihatan? Kelihatan, Kak? Oh ya. Ini jadi ini satu-satunya universitas yang memberikan beasiswa. Saya sarankan sih buka website ini sama Instagram yang baru saja saya bagikan. Itu soalnya informasinya lengkap dan lebih pasti. Kalau yang lain kan pakai biaya sendiri. Itu bisa langsung kunjungi untuk kalau misalnya kalian mau daftar. Berkas-berkas yang dibutuhkan itu rapot, kemudian ijazah, paspor terbaru, kalau bisa
lebih gitu, masa berlaku paspornya itu lebih dari 6 bulan. Kemudian surat SKCK yang sedang berlaku, kemudian surat kesehatan. Surat kesehatannya itu full. Jadi saya sarankan jangan dari puskesmas, tapi misalnya dari RSUD gitu yang ada bebas penyakit apa sih yang menular, terus narkoba dan lain sebagainya. Dan tentunya PCR sebelum keberangkatan, dan kalau bisa sudah vaksin gitu. Itu salah satu persyaratan utama. Dan itu kalau misalnya mau daftar untuk program agama itu kita nggak butuh IELTS atau TOEFL. Yang penting apa sih, rapot, ijazah, SKCK, surat kesehatan, paspor, sama sekolah sebaiknya memberikan rekomendasi gitu. Sekolah memberikan rekomendasi kalau misalnya anak ini baik atau gimana, itu semua diterjemahkan ke bahasa Arab pakai penerjemah yang tersumpah. Jadi jangan menerjemahkan secara mandiri gitu. Itu sebenarnya prosedur lengkapnya sudah dibimbing di yang Instagram yang sudah saya share tadi itu, dan juga informasi tentang kapan bukanya, kapan tutupnya. Dan di sini kita nggak butuh mahram. Maksudnya kalau perempuan nggak punya mahram atau keluarga di sini itu boleh mendaftar kayak gitu. Untuk jurusan umum di universitas ini cuma ada 5 jurusan, jurusan syariah dan dirasa Islamiyah, jurusan ulum Quran, jurusan adab dan kemanusiaan, sejarah kemanusiaan lah. Kemudian jurusan ekonomi dan juga informasi i'lam gitu. Untuk jurusan ekonomi sama apa tadi? Iktisol itu butuh IELTS. Kalau nggak salah 4,5 atau 5 gitu. Yang lainnya nggak butuh IELTS. Untuk yang bahasa Arab seperti syariah, ulum Quran sama kuliatul adab itu nggak butuh bahasa Arab, nggak butuh IELTS, cukup bahasa Arab, dan saya sarankan untuk punya dasar-dasar bahasa Arab. Di sini ada juga kelas bahasa, cuman nggak saya sarankan untuk kesini tanpa persiapan bahasa Arab apapun gitu. Ini ini udah mau tutup tanggal 11 November itu tutup untuk semester Januari. Insya Allah sekitar Februari atau Maret itu bakal buka lagi. Dan saya sarankan sebelum buka itu udah dipersiapin berkas-berkas yang kira-kira dibutuhkan. Nanti kalau misalnya udah diterima bakal melalui proses wawancara, kemudian proses wawancara, dan kemudian dikasih semua komunikasi via email dan online. Jadi kalau lolos wawancara baru kita mengurus legalisir ke misalnya dari SMA berarti Kemendikbud, kalau misalnya dari madrasah itu Kemenak, kemudian lanjut legalisir ke Kemenkumham, Kemenlu, dan kemudian baru ke Kedutaan Uni Emirat Arab, kayak gitu. Ya itu kurang lebih proses secara singkat yang insya Allah akan dibantu. Dan kemudian ada tadi satu pertanyaan yang menanyakan tentang apakah ijazah kalau misalnya nggak dari sekolah formal bisa lolos. Iya, beberapa teman-teman kami ada yang ikut paket C dan alhamdulillah bisa. Jadi nggak memberikan pengaruh sama sekali. Yang penting dari berkas-berkasnya lengkap dan kalau bisa seteliti mungkin gitu. Karena Uni Emirat Arab itu negaranya lumayan ketat dan insya Allah informasinya cepat. Misalnya kayak nggak diterima semester ini berarti ya udah coba lagi semester depan gitu. Nggak nunggu sampai bertahun-tahun dan visa keluar sekitar sebulanan lah. Walaupun misalnya dalam keadaan corona kayak gini ya tergantung
keadaan corona kayak kemarin Indonesia nggak boleh masuk ke Uni Emirat Arab selama beberapa saat, ya itu keadaan yang di luar normal dan visa juga nggak keluar-keluar, tapi insya Allah informasinya lengkap gitu. Dan tadi asrama, iya kalau universitas ini ada asrama dan rata-rata memberikan asrama. Cuman karena kita beasiswa full di sini, jadi termasuk asrama juga kita disediakan. Kalau universitas lain mungkin kalau student housing itu bayar sendiri gitu. Soalnya bebas biaya kuliah aja gitu. Tuh, semoga membantu informasinya. Amin, terima kasih Ustaz. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Malika Maksum. Assalamualaikum, mau nanya Kak, bagaimana cara mengatasi shock kultur, terlebih lagi di Timur Tengah? Di Timur Tengah kan beda banget budayanya dengan di tanah air. Juga cara mengatasi kerinduan jauh dari orang tua. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Takia. Tayyib, jazakallah khair. Untuk menghadapi itu semua, tentu saja kita harus membangun benteng penyesuaian kita dengan suasana baru, dengan keadaan baru, dan biasanya itu dibangun dengan kemudian menemukan teman-teman yang baik bagi kita, lingkungan yang baik. Jadi meskipun kemudian kita belajar di Arab, ya ada aja lingkungan yang tidak baik atau teman-teman yang tidak baik, dan kita harus bukan kemudian menjauhinya, cuma mungkin intensitasnya mungkin tidak sebagaimana kemudian kita ketika menemukan teman-teman yang baik. Dan itu juga yang insya Allah yang mungkin akan menjadi penetralisir ya terhadap ketidaksamaan budaya yang mungkin kita dapati pada lingkungan baru kita, seperti itu. Jadi kemudian harus banyak-banyak juga fokus untuk belajar. Fokus untuk belajar. Jadi ketika kita sudah fokus untuk belajar, di situ mungkin akan juga menghilangkan keterkejutan kita dengan kondisi budaya yang berbeda dengan yang selama kita tumbuh di Indonesia, seperti itu. Dan insya Allah sepanjang waktu berjalan, insya Allah kita akan kemudian bisa dengan sendirinya menyesuaikan dan memilih mana-mana yang memang harus menjadi bagian yang harus kita ambil dan menjadi bermanfaat bagi kita, mana-mana yang kemudian kita buang yang karena memang mungkin tidak sesuai dengan kita. Jadi sepanjang waktu berjalan nanti kita akan kemudian mendapatkan pendewasaan ya, bagaimana memilih yang seharusnya untuk kita dan yang bukan seharusnya untuk kita buang dan kita tidak menjadikannya sebagai bagian dari diri kita. Tuh. Kemudian kalau kerinduan dari orang tua ya komunikasi sih. Video call ya Kak ya? Sekarang udah canggih. Apalagi sekarang sudah canggih. Kalau dulu kan belum ada video call waktu saya masih awal-awal. Seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah banyak sekali fasilitas yang insya Allah memudahkan untuk mengobati dahaga itu, seperti itu, mengobati kerinduan itu. Insya Allah seperti itu. Kak, aku mau nanya nih,
Oke. Mungkin ini termasuk penting juga ya Kak dari sisi makanan gitu Kak. Apakah di Arab itu ada nasi atau enggak Kak? Soalnya di Tunisia ini ada nasi, cuman kadang-kadang susah gitu Kak. Ada di Saudi juga ada nasi sebagaimana dicontohkan sama Ukti Sofia. Ukti Sofia ya, sama aja dengan makanan karena kita sama-sama dari negeri Teluk ya, dari negeri Arab juga, Semenanjung Arab. Jadi kurang lebih sama lah makanan yang tersaji atau yang ada. Cuma berarti makanan pokoknya nasi juga ya Kak? Iya, makanan pokoknya nasi sama roti. Oh. Tapi yang lebih. Tapi kami orang Indonesia, alhamdulillah ada toko khusus yang memang menyediakan, menyediakan makanan-makanan khas Indonesia. Ada kecap, ada tahu, ada tempe. Terus nasi Indonesia, bukan nasi biryani. Bukan nasi yang bukan nasi ya, beras. Beras. Ya, beras Indonesia. Dan kita masih bisa menikmati makanan dengan kita masak sendiri. Alhamdulillah. Berarti aman ya Kak, insya Allah kalau untuk makan ya Kak di sana. Aman. Insya Allah aman. Itu. Jazakallah khair. Kak Sofia, mungkin langsung dilanjut aja Kak Sofia, karena jaringan Kak Astri. Oh, ya baik. Apa ya, kalau ini kita secara umum kurang lebih sama sih, sama kayak Kak Takia, keadaannya sama. Tapi mungkin yang paling sering dirasakan mahasiswi Indonesia kalau misalnya ke luar negeri itu dari budaya dan makanan. Jadi insya Allah kalau misalnya apakah kita menemukan makanan Indonesia di luar negeri, ketemu aja gitu. Cuman ya jangan inilah apa ya, jangan memanjakan lidah gitu. Maksudnya tujuan kita ke luar negeri itu kan untuk memiliki budaya baru. Jadi apa ya, mental yang dimiliki pelajar Indonesia saat pertama kali ke luar negeri itu ini apa, menginginkan Indonesia di negara lain. Padahal tujuan kita luar negeri kan biar kita mendapatkan budaya baru dan ini baru. Jadi jangan berekspektasi untuk menemukan Indonesia gitu. Nggak bakal mungkin ditemukan. Dan jangan sampai gara-gara kalian nggak kebiasa sama lidah orang asing, jadi akhirnya membuat diri sendiri sengsara gitu, sengsara sendiri. Selama itu halal, ya udah apa, makan aja. Iya, makan aja gitu. Tapi kita ngerasain ya Kak, kayaknya apa sih kalau memanjakan diri itu dengan apa ya, dengan nyari makanan Indonesia gitu. Memang itu sekali-sekali, tapi jangan kalian apa ya, membuat menu nanti di luar negeri aku bikin semuanya menu Indonesia, itu nggak mungkin gitu. Terus tambah lagi sama pasti yang dirasain Kak Astri sama Kak Takia juga, lingkungan yang kita temukan itu beda-beda gitu. Jadi apalagi kalau misalnya di sini yang berbagai bangsa bakal ada. Kalau dari segi apa ya, Islamnya kuat pasti Saudi gitu, nggak ada yang melakukan itu sebagai kita orang Muslim. Jadi kalau misalnya di negara lain, alhamdulillah kita masih negara Islam. Kak Astri sama aku sendiri kita masih di negara Islam, jadi masih ada perasaan aman dibandingkan kita di negara Barat. Tapi kita tetap harus berpikir kritis gitu, mana yang itu tuh Islam, mana yang bukan. Dan kita juga bisa gitu mengikuti, fleksibel gitu. Jangan aku orang Indonesia jadi aku harus Indonesia murni tulen gitu. Kita keluar negeri, kelebihannya kita bisa ketemu dunia lain dan kita open untuk terbuka budaya lain selama itu sesuai dengan syariat dan moral gitu. Kayak gitu. Dan ya gitulah, itu kelebihan kita dibandingkan orang-orang yang kuliah di Indonesia.
yang mungkin kita juga nggak dapet apa yang didapetin orang-orang yang kuliah di Indonesia gitu. Itu sih, jadi mohon maaf ini. Ya gitu sih. Insya Allah pasti culture shock itu bakal ada, tapi kalian, intinya mentalitas yang ada itu jangan sampai kalian mau mau Indonesia di negara lain, itu kalian bakal sengsara dan kalian nggak dapet apa yang indah di negara itu gitu. Terus kalau misalnya soal orang tua, kita otomatis kalau misalnya kita mau hidup, mau jadi orang yang berkembang, kita harus rela untuk jauh-jauh pergi dari orang tua dan mencari ilmu. Dan apalagi sekarang kita bisa video call itu enak banget. Kalau ustadz-ustadz kita, kayak kiai-kiai kita yang dulu kayak di Madinah belajar kayak Buya Hamka, itu yang bertahun-tahun mereka kuliah dan menuntut ilmu, mereka seolah-olah nggak bakal kembali lagi gitu, ngirim surat bisa berbulan-bulan kayak gitu-gitu. Jadi jangan sampai kita tuh membuat diri kita manja gitu. Jadi ikutilah kehebatan orang-orang yang dulu untuk biar kita bisa jadi generasi yang ya masa sih turun kualitas dari orang yang hebat-hebat yang mendahului kita gitu. Itu sih. Jadi semangat adik-adik dan teman-teman. Kalau dari aku sendiri, pesan untuk buat kalian yang mau berangkat ke luar negeri dimanapun negerinya itu, kalian tanamkan ke diri kalian dulu mental yang kuat, terutama untuk yang mau ke non-Timur Tengah. Kalau ke Timur Tengah sendiri kan masih Islam, cuman berbeda mazhab. Jadi kalian itu bisa menemukan berbagai macam perbedaan di negara ini. Di negara manapun bisa menemukan banyak perbedaan, dan itu kalau kalian nggak ada dasar di mazhab Syafi'inya terutama, itu kalian bisa terkecoh dengan kok di sholatnya gini di sini ya, kok sholatnya di sini gini ya gitu. Kalian bakal terkecoh sendiri. Jadi kalian harus tanamkan diri ke diri kalian harus belajar dulu benar-benar bagaimana fikih di Syafi'inya terutama. Begitu ya kalau dari aku. Baik, hadirin sekalian, demikian acara seminar kali ini yang membahas tentang jelajah perkuliahan di Arab, Emirat, dan Saudi. Sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Mari kita tutup acara kita siang hari ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kak Hilda Rohmatul Jannah dari KKMI Libya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Suaranya kedengaran? Kedengaran, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman. Allahumma amitna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara jelajah perkuliahan di Arab, Emirat, dan Saudi pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua.
Baik, sebelum penutup acara, kami adakan sesi foto bersama untuk dokumentasi. Jadi diharapkan untuk semua peserta mengaktifkan videonya. Saya masih muda. Nanti kita foto bersama. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih atas perhatiannya mewakili seluruh kerabat panitia yang bertugas. Saya Asri Kurniati dari PPI Tunisia selaku MC dan moderator. Pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.